Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Volley Hari ini balik lagi bareng saya Intan dan tentunya ada informasi terbaru yang ingin saya sharing ke teman-teman semuanya masih seputar Liga Volley Korea dan terkhusus soal Megawati Hangasri. Nah, kabar baiknya Volleybania sebelum pertemuan besok ya. Nah, ini informasi dulu buat teman-teman semuanya bahwa besok Respak akan kembali unjuk aksi dan kita belum tahu apakah Megawati akan diturunkan di laga besok karena di 3 pertemuan terakhir di putaran ke-6 ketika bersua dengan Pink Spider, kemudian IBK Altos dan juga Hyundai Helsen itu Mega sama sekali tidak diturunkan oleh coach Ko Hejin. Tapi kita belum tahu apakah besok ya dan juga di 2 pertemuan terakhir ini di fase reguler Megawati akan diturunkan. Ada beberapa spekulasi yang menyebutkan bahwa Mega kemungkinan akan diturunkan untuk bisa mengupayakan Respak ini tetap berada di peringkat kedua karena saat ini sudah turun ke peringkat 3 ya dan hari ini Hyundai akan bertanding lagi. Jika di laga hari ini Hyundai bisa menang atas IBK maka Respak akan sulit untuk bisa mendapatkan 2 kemenangan beruntun karena Hyundai juga masih punya 2 pertandingan lagi termasuk hari ini. Jadi tipis-tipis lah ya teman-teman ya kalau misalnya salah satunya kalau Respak bisa menang di 2 pertandingan terakhir dan Hyundai keok di salah satu laga, maka Respak bisa naik ke peringkat kedua. Tapi kalau misalnya Hyundai 2 kali menang dan Respak 2 kali menang, maka Respak tetap berada di peringkat ketiga hingga akhir fase reguler dan perolehan tempat di klasemen itu sama seperti di musim sebelumnya. Nah, teman-teman, besok Respak akan bersua dengan iPapers jam 5 sore dan besok saya sendiri juga akan kembali menaikkan live score dan juga live reactionnya untuk pertandingan tersebut. Jadi teman-teman boleh mampir lagi ke YouTube Tribun Gayo untuk menyaksikan live score dan juga live reactionnya. Nah, untuk informasi hari ini ya teman-teman ya, Megawati sebenarnya berpeluang menjadi pemain termahal jika terus bertahan di Liga Voli Korea. Nah, Megawati Hangasri yang akan menjadi salah satu pemain Asia termahal di sepanjang sejarah V-League apabila ia tetap bertahan di Respak musim depan. Dan dalam situasi ini telah muncul lantaran agen Megawati telah mengatakan jika dirinya akan mempertimbangkan untuk mendaftar di kuota pemain asing. Nah, jelang akhir musim ini ada sejumlah pemain asing dari masing-masing klub yang telah dikabarkan akan menjadi pelabuhan yang baru untuk tahun berikutnya. Hal tersebut dikarenakan pada setiap pemain asing V-League hanya mendapatkan kontrak selama musim dan harus mendaftar lagi jika ingin memperpanjang atau pindah klub. Nah, yang tak terkecuali Megawati Hangasri juga ya teman-teman ya sudah 2 musim berseragam bersama Respak dan kontraknya akan habis beberapa bulan lagi. Nah, lebih mengejutkan lagi Megawati terancam tidak dapat bertahan di Respak karena terhalang oleh regulasi KOFO soal batas waktu pemain asing di satu klub. Megawati sendiri saat ini masih tetap bertahan di Respak untuk musim depan dan tidak tanggung-tanggung dia juga bahkan mendapat peluang menjadi pemain termahal apabila tetap berada di Respak. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh agen Megawati sendiri. Dan di mana setelah musim berakhir, Mega akan memutuskan apakah mendaftar kuota pemain asing kota Asia atau justru pindah ke liga luar negeri lainnya, kata Kim Song-un ya. Nah, namun apabila nantinya Megawati tetap mendaftar di kota asing untuk musim depan, maka gajinya tidak akan berubah. Kuota asing Asia ya teman-teman ya. Itu gaji Megawati tidak akan berubah yaitu senilai 2,4 miliar rupiah per musim. Tapi jika Mega mengajukan draft sebagai pemain asing umum, batas gaji tertinggi yang meningkat menjadi 250.000 USD atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Kalau yang saya lansir dari Report Mania. Nah, sekedar informasi juga teman-teman, banyak sekali volley mania di Korea yang telah menilai bahwa Megawati ini telah layak untuk bisa masuk sebagai pemain asing bukan kuota Asia lagi. Dan pada kondisi ini juga tidak terlepas dari kontribusi Megawati dalam 2 musim terakhir yang dapat mengungguli para pemain asing di V-League teman-teman. Nah, kita belum tahu ya keputusan nantinya apa yang diambil oleh Megawati di antara 3 pilihan tersebut. Bahkan bukan 3 ya, sekarang udah ada 4 pilihan termasuk Megawati apakah akan bergabung di Final Four Proliga 2025 nanti. Jadi keputusan belum diambil oleh Mega karena Mega masih mengemban tanggung jawab untuk bisa membawa Respak sendiri untuk lolos ke babak grand final dan memenangkan 2-3 pertandingan di babak playoff. Karena babak playoff nanti terbilang sulit, Respak akan melakoni 3 pertandingan 3 kali pertandingan dan kalau Respak finish di peringkat ketiga maka Respak 1 kali mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah
di tanggal 27 Maret. Tapi kalau Respak ada di peringkat kedua, maka Respak akan 2 kali menjadi tuan rumah, yaitu di tanggal 25 Maret dan tanggal 29 Maret. Tapi tanggal 29 Maret ini sebenarnya belum tentu dimainkan. Kalau Respak bisa menang di 2 laga pertama, tanggal 25 dan 27, 29 tidak akan dimainkan lagi. Dan Respak bisa langsung bersiap-siap untuk menghadapi Kim Hyokung. Sebenarnya ya, aksi yang paling dinantikan oleh seluruh Volley-mania itu adalah ketika Megawati bersua dengan Kim Hyokung, idolanya sendiri. Dan seperti di putaran ke-6 kemarin kita melihat dua-duanya tidak main. Bahkan Kim Hyokung tuh sempat turun sebenarnya, tapi cuma beberapa menit, kayak angin lewat aja gitu. Dan itu tidak ada Megawati di sana, sehingga kita nggak bisa ngelihat aksi kedua pemain, misalnya idola Megawati dengan idolanya sendiri gitu. Tapi harapan kita nanti Megawati bisa bertanding sampai ke grand final dan bisa bermain lebih baik lagi nantinya ya, amin. Walaupun nanti terlepas dari apapun hasilnya, paling tidak Megawati lanjut ke babak grand final teman-teman ya, dan bisa mendapatkan hasil manis di musim terakhirnya bersama Respak, kemungkinan, karena kita nggak tahu juga ya teman-teman ya apa yang akan diambil keputusannya oleh Megawati, karena ada juga kabar angin yang menyebutkan bahwa Megawati akan menikah di tahun depan, jadi dia akan rehat sejenak. Nah itu nanti lagi kita sharing ke teman-teman. Kalau aku udah dapat informasi, aku selalu sharing ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.